Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digemparkan penemuan 5 jasad yang masih satu keluarga. Para korban terdiri dari ayah, ibu, bapak mertua, anak yang masih duduk di kelas 1 SD, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad satu keluarga ini berawal dari kecurigaan tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari rumah korban. Sementara penghuni rumah tak kunjung keluar selama 3 hari. Saat rumah dibongkar paksa, warga menemukan 5 jasad terkubur di halaman belakang. Pihak tetangga menduga penghuni rumah tewas setelah dirampok. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan barang bukti, diantaranya baju korban dan telepon genggam. Sabtu kalau nggak salah tuh ada mobil pick up 2 kayak gitu. Oh, di area situ ya. Berarti itu udah lama ya berarti kemungkinannya? Sekitar 4 hari 3 hari. 4 hari 3 hari itu warga baru tahu tadi ya. Saat ini kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Kasusnya kini masih ditangani unit Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar News melaporkan. Tim Inafis Polda Jawa Barat bersama Satreskrim Polres Indramayu kembali mendatangi rumah tempat ditemukannya 5 jenazah. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di hampir seluruh area dalam dan sekeliling rumah, termasuk beberapa ruangan yang ditengarai menjadi tempat dihabisinya kelima korban. Petugas juga berupaya menemukan sidik jari di beberapa tempat seperti pintu dan tembok rumah. Petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara, petugas masih menunggu hasil autopsi penyebab kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang di belakang rumah. Sementara, peristiwa keji yang menimpa satu keluarga ini membuat tetangga terpukul. Ya ramah, ya nggak inilah maksudnya nggak nyangka gitu sampai bisa ada kejadian kayak gini tuh. Sama tetangga-tetangga masyarakat juga sering membaur, Bu? Iya, sering membaur. Pernah ada cerita masalah atau apa? Nggak pernah. Soalnya nggak pernah cerita kayak gitu. Kelihatannya juga emang yang nggak ada masalah. Keluarga harmonis. Iya. Sebelumnya, temuan 5 jenazah yang masih satu keluarga membuat geger warga Indramayu. Korban ditemukan terkubur dalam satu liang di area belakang rumah yang diduga sudah lebih dari 2 hari tewas. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Penembakan seorang diplomat Indonesia di Peru terjadi saat korban sedang bersepeda bersama istrinya di kawasan permukiman distrik Lince, Peru pada Senin waktu setempat. Korban atas nama Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara pelaku langsung melarikan diri bersama seorang rekannya dengan sepeda motor. Insiden penembakan yang menewaskan seorang diplomat Indonesia di Peru dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kami juga sudah melakukan pembicaraan lewat telepon pada Ibu Priscilia, istri almarhum, dan juga kepada Duta Besar Ricky di Lima. Selain menyampaikan duka cita kepada keluarga, Menlu Sugiono menyebut telah meminta kepolisian setempat untuk mengusut tuntas aksi penembakan itu. Sebuah mobil jenis MPV hilang kendali hingga menabrak dinding pembatas SPBU di Jalan Raya Parung Ciputat, Depok, Jawa Barat. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Mengetahui kejadian itu, warga di sekitar lokasi langsung beramai-ramai menolong korban. 5 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, mobil dari arah Ciputat menuju Parung itu tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem blong tidak berfungsi. Insiden ini kini dalam penyelidikan anggota Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Aksi pencurian sepeda yang dilakukan seorang pria di wilayah Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan motor mengamati situasi dan langsung menggasak sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Sepeda incaran dinaikkan ke atas motor pelaku yang memang telah disiapkan. Tak hanya satu, pelaku bahkan mengambil 3 sepeda sekaligus dari 2 rumah berdekatan lalu kabur. Peristiwa pencurian baru diketahui setelah anak korban hendak berangkat ke sekolah dan mencari sepedanya. Korban baru mengetahui kejadian usai memeriksa hasil rekaman CCTV. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada orangnya yang mencuri itu tadi, ada yang mencuri. Berapa orang yang mencuri itu, Pak? Ya 1 orang cuma dibawa dengan apa? Ada alatnya, itu loh seperti andang itu loh. Korban yang mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah melaporkan kejadian ini ke polisi dibekali hasil rekaman CCTV. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, seorang pelaku emak-emak dengan santai mengajak bicara pemilik toko dengan memesan sejumlah sembako seperti beras dan minyak goreng di toko kelontong Jalan Waru Jaya, Sukma Jaya, Kota Depok. Pelaku juga memesan 90 bungkus rokok dengan berbagai merek. Menurut pemilik toko, pelaku menulis pesanannya dalam jumlah besar pada secari kertas. Setelah mendapatkan puluhan bungkus rokok, pelaku langsung membawanya menggunakan kardus dengan menaiki sepeda motor bersama anaknya. Pelaku juga berjanji akan kembali lagi ke toko untuk mengambil sisa pesanannya, namun pelaku tak pernah lagi kembali. Dianterin katanya, tapi saya nggak bisa gitu. Dia minta pon itu, dia nulis sendiri. Oh gitu. Saya itu nggak sadar. Dia mintanya 5 bungkus. Rokok. Saya bilangnya iya aja. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Aksi pencurian dengan berbagai macam modus kian marak. Warga diimbau untuk selalu waspada. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Ini aku videoin. Warga Kampung 2 Jalan Sarbini, Jakarta Sampurna, Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan bungkusan plastik terlilit lakban di area pemakaman keluarga. Dari rekaman video amatir terlihat warga membuka plastik hitam terlilit lakban yang diduga dibuang ke area makam. Awalnya warga mengira bungkusan tersebut merupakan bangkai hewan. Setelah plastik dibuka, dikagetkan adanya sesosok jasad bayi berjenis kelamin wanita. Awal mula penemuan berawal dari aroma menyengat dari area pemakaman, jika warga kemudian mencari sumber bau yang menyebar dan ditemukan bungkusan plastik dipenuhi lalat. Bungkusan tersebut diketahui sudah lebih dari 2 hari, diduga dibuang orang tuanya akibat hubungan terlarang. Plastik hitam. Terus dipakai lakban yang bening itu. Berarti kondisinya sudah tidak bernyawa berarti? Ya mestinya udah nggak bernyawa, orang udah ngeluarin bau. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, polisi kemudian membawa jasad bayi malang ini ke RSUD Kota Bekasi untuk kepentingan visum. Petugas masih memburu keberadaan orang tua bayi malang tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Kericuhan tak terhindarkan saat aksi dilakukan mahasiswa dari berbagai aliansi di Kota Ternate, Maluku Utara. Massa yang berorasi dan mendesak masuk mendekati kantor DPRD Kota Ternate ditahan oleh aparat yang membentuk barikade pengamanan. Aparat pun mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan mobil water cannon. Aksi ini pun membuat massa melempari batu. Kericuhan juga mewarnai aksi mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Bentrok terjadi antara aparat kepolisian dan ribuan mahasiswa. Aparat melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang menduduki kantor DPRD Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak pencopotan Kapolri. Tim Liputan, A News melaporkan. Yang ada atau yang melekat di badannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ultimatum kepada Kapolda Gorontalo, kalau tidak
Masa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Gorontalo. Masa tuntut Polda Gorontalo untuk melepas mahasiswa yang ditangkap petugas pasca bentrok antara mahasiswa dan polisi Selasa malam. Masa menilai penangkapan mahasiswa tersebut tidak mendasar, apalagi saat diamankan para mahasiswa tersebut tidak diperlakukan dengan baik. Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Kota Cimahi di depan gedung DPRD Kota Cimahi, Jawa Barat diwarnai aksi bakar ban. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, diantaranya mendorong DPRD Kota Cimahi untuk ikut mendukung RUU perampasan aset pelaku koruptor dan serius menangani soal pengangguran di Kota Cimahi. Untuk meredam suasana, Wali Kota Cimahi Ngatiana bersama Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widiatmoko turun menemui massa dan berkoordinasi untuk melakukan audiensi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan melanda kawasan Universitas Islam Bandung dan Universitas Pasundan Jalan Taman Sari, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Kejadian bermula saat aparat melakukan patroli untuk memelihara Kamtipnas, namun menemukan tumpukan batu dan kayu di kawasan itu. Tidak hanya itu, aparat juga bertemu massa yang diduga anarko dengan berpakaian hitam. Saat petugas berupaya mengamankan lokasi, massa diduga anarko memprovokasi dengan memblokade jalan hingga menyerang tim patroli. Petugas kemudian menembakkan gas air mata di lokasi, namun menurut Polda Jawa Barat, gas air mata tertiup angin hingga memasuki area kampus. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Lantas Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Kini situasi di Unisba dan Unpas Bandung telah kembali kondusif tanpa ada pengamanan khusus. Meski demikian, pihak keamanan kampus Unpas mengaku menemukan sekitar lebih dari 40 bekas selongsong gas air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA berinisial AR, usia 16 tahun diamankan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan Mapolres Pangkep. Alasannya, polisi menemukan sebilah celurit, 6 buah anak panah atau busur, serta ketapel. Dinilai membahayakan, pelajar ini kemudian diamankan ke dalam kantor polisi. Petugas akan mendalami motif kepemilikan senjata tajam yang ditemukan. Anggota kepolisian langsung memeriksa dan membawa anak tersebut masuk ke dalam Mapolres Pangkep untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk motif sampai saat ini kita belum ketahui karena yang bersangkutan masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan isu yang mereka sebut Indonesia Darurat Demokrasi. Aksi pun berlanjut hingga ke gedung DPRD Pangkep hingga sempat memblokade jalan Trans Sulawesi dengan menghentikan sebuah truk untuk dijadikan panggung orasi. Mahasiswa mengajukan 11 tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan PBB dan iuran BPJS, desakan pengesahan RUU perampasan aset, hingga transparansi CSR PT Semen Tonasa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Subang berunjuk rasa ke Mapolres Subang dan gedung DPRD Subang. Namun, aksi damai tersebut hendak disusupi oleh provokator yang akan melakukan tindakan anarkis. Petugas mengamankan 129 terduga provokator yang terungkap mereka berencana akan melakukan pembakaran di lokasi unjuk rasa. Bahkan di sekitar lokasi unjuk rasa, tiba-tiba ada penjual bensin dadakan.
Ironisnya, 90 orang diantaranya merupakan pelajar dan 30 lainnya anak di bawah umur. Dari hasil patroli diamankan sejumlah 129 orang, ya, baik itu di titik kumpul sekitar lokasi unjuk rasa, di sekitaran kantor pemerintahan daerah dan kantor DPRD Kabupaten Subang. Polisi menyita barang bukti berupa 15 unit sepeda motor, 2 kaleng cat semprot, 33 handphone, 6 pasta gigi, bukti percakapan WhatsApp yang mengajak tindakan anarkis dan provokasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing provokator. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sebanyak 99 pelaku demo anarkis ditahan di Aula Mapolres Temanggung, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, bahkan 26 diantaranya anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku ditangkap karena melakukan provokasi, pelemparan, perusakan, serta pembakaran. Dari 99 pelaku, 1 diantaranya berinisial AHM, warga Wadas Kandangan, Temanggung, ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku kedapatan membawa bom molotov yang rencananya akan digunakan untuk membakar gedung DPRD. Pasca unjuk rasa berujung anarkis, pada pekan lalu Polda Jawa Timur tangkap 580 orang perusuh. Ratusan orang yang ditangkap merupakan pelaku perusakan fasilitas umum, serta beberapa diantaranya pelaku pembakaran gedung negara Gerahadi, serta Mapolsek Tegalsari. Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim, menyebutkan dari 580 orang yang diamankan, 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, dan 479 orang dipulangkan untuk diserahkan orang tua karena masih di bawah umur. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang di Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah keluarga dan kerabat terlihat berdatangan ke rumah almarhum. Meski polisi menyatakan Iko Julian Junior meninggal karena kecelakaan, kuasa hukum korban menemukan kejanggalan. Keluarga menemukan adanya sejumlah luka di tubuh korban. Informasi yang masuk ke kita dari beberapa rekan-rekan dan yang lain bahwa penyebab dari almarhum meninggal itu karena kecelakaan, ya. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk itu ada luka di limpahnya. Iko sebelumnya berpamitan kepada ibunya pergi ke kampus Sabtu sore. Namun Iko malah diantar personel Brimob dalam kondisi babak belur ke RSUP Dr. Karyadi Minggu siang. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Suasana duka menyelimuti kediaman ALF, pelajar yang tewas saat unjuk rasa di gedung DPR di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Ibu korban yang memegangi foto anak sayangnya ini sesekali terisak setelah mengetahui anaknya yang masih berusia 16 tahun tewas dengan tragis. Sejumlah keluarga, kerabat dan warga menggelar tahlilan setelah memakamkan jenazah korban di TPU Puri Bidara pada Senin sore. Peristiwa ini bermula saat korban diajak temannya ikut demonstrasi di DPR pada 28 Agustus lalu. Korban izin kepada guru untuk pulang karena ingin mengantar ibunya berobat. Namun setelah pihak sekolah menghubungi keluarga, ternyata korban tidak berada di rumah. Usai demonstrasi di DPR, korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga baru mengetahui keberadaan korban yang kritis akibat luka parah di kepala di RSAL Dr. Minto Harjo melalui media sosial. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya
di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Dari Tangerang, Banten, Aim Marani, iNews melaporkan. Yang punya satu ketahuan ini, part nomornya ini, part nomor. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Jam tangan diserahkan langsung kepada pihak Ahmad Sahroni yakni Imamuddin, disaksikan Ketua RT dan Ketua RW setempat. Orang tua remaja pengambil jam tangan yang namanya disamarkan sebagai kakak ini menyesal dan memohon maaf karena ketidaktahuan anaknya yang masih di bawah umur. Orang tua menyebut anaknya ikut-ikutan dalam aksi penjarahan yang terjadi pada rumah Sahroni pada Sabtu 30 Agustus lalu. Sampai viral itu karena ada yang bikin vlogger dan dia menyebutkan dapat jam. Dia tuh nggak tahu Kak jam itu merek apa, jam itu nanti kedetek dengan harganya segitu fantastis gitu kan. Jadinya dia tuh nggak nyangka seakan jadi seviral ini. Orang tua remaja tersebut juga mengaku usai mengetahui anaknya membawa pulang jam tangan Richard Mills Limited Edition senilai 11 miliar rupiah. Pihaknya langsung berkomunikasi dengan RT dan RW setempat agar barang mewah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Laksana, iNews melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada keluarga Van Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas tertabrak rantis polisi saat aksi unjuk rasa. Lokasi hunian ini berada di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Keluarga Van mengaku senang sekaligus terharu. Karena kalau tidak cocok di sini, saya sudah siapkan 2 alternatif rumah subsidi. Yang pertama di Tiga Raksa, yang bagus, ya Pak Heru ya, yang di Tiga Raksa ya, di Tangerang ya, kita udah cek, bagus. Adapun biaya pembelian rumah ditanggung Menteri PKP Marwarar Sirait dibantu BP Tapera. Semasa hidupnya, Van merupakan tulang punggung keluarga dan bercita-cita bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar patroli di jantung ibu kota. Patroli diantaranya melibatkan 100 prajurit Yonif 318, motoris serta sejumlah kendaraan taktis. Rute patroli mencakup kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga Menteng. Patroli berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Patroli digelar 350 personil bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukannya menghindari lokasi demo, warga dan para pengendara yang melintas justru memarkirkan kendaraannya untuk menonton aksi massa bakar ban di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal saat itu, selain membakar ban, massa aksi melemparkan batu petasan hingga bom molotov ke arah gedung DPRD. Aksi ini pun terbilang berbahaya, namun warga sengaja datang ke lokasi hanya sekedar penasaran. Gimana? Penasaran. Kenapa penasaran? Ya soalnya di sini ramai ya, udah ikut orang-orang bisa jalan ke sini ya udah pengen lihat. Iya sih anarkis, tapi sebaiknya mah jangan sampai fasilitas umum juga. Warga diimbau agar tidak mendekati area massa aksi, mengingat aksi massa kian anarkis. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pihak Gojek menanggapi viralnya pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol yang dituding rekayasa. Gojek membenarkan bahwa ada undangan dari kantor wakil presiden yang diterima pada Sabtu 30 Agustus 2025. Saat itu Gojek menunjuk 2 orang untuk hadir, termasuk sosok yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya viral pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu dituding rekayasa lantaran penampilan para pengemudi ojol yang dinilai terlalu rapih dan tidak sesuai dengan penampilan pengemudi ojol. Warganet bahkan menyoroti barang-barang yang dipakai perwakilan ojol itu, mulai dari sepatu, kemeja hingga jaket. Namun pihak Gojek membantah hal itu dan menjamin perwakilan yang bertemu dengan Gibran adalah mitra aktif Gojek. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Warga Desa Mojo, Kecamatan Padang, Lumajang digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi Selasa pagi. Peristiwa itu bermula saat korban Ahmad Zakaria, 24 tahun, warga sempat tiba-tiba dianiaya menggunakan celurit saat berpapasan dengan pelaku AI, 22 tahun, yang merupakan tetangga desanya. Pencuri sempat berupaya kabur, namun karena terluka cukup parah, korban akhirnya tewas di lokasi. Usai membunuh korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polsek setempat. Pelaku nekat membunuh korban lantaran geram mengetahui korban terlibat asmara dengan istrinya. Di tangan pelaku, polisi mengamankan sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Yang seperti saya sampaikan, di mana korban diduga melakukan suatu perselingkuhan dengan istrinya tersangka. Namun sudah selesai di saat itu, karena masih ada perasaan cemburu. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dijerat pasal 338 tentang pembunuhan, ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kondisi halaman minimarket di Jalan Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok, porak-poranda. Petugas bersama warga sekitar berupaya mengevakuasi puing-puing reruntuhan tembok dengan alat seadanya. Tembok minimarket roboh menimpa sekitar 11 unit sepeda motor pengunjung dan pegawai yang sedang terparkir. Diduga salah satu orang tertimpa tembok yang roboh, mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke klinik terdekat. Diduga tembok roboh karena konstruksi yang rapuh dan sudah tua. Dia kejadian mendadak sekitar 1:30. Ada angin nggak sih, Pak? Anginnya sih mungkin kecil, tapi kan alhamdulillahnya saya di dalam, Pak. Pas satu huk gitu, saya nyebut astagfirullahaladzim, masih dilindungi sama Allah. Kayaknya sih bangunannya udah lama, Pak, karena sering bocor dari atapnya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis pun telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Delapan gubernur, 514 bupati dan wali kota, serta miris dari seluruh mengikuti virtual kick-off Wonderful Indonesia Awards 2025. Ajang yang digelar Kementerian Pariwisata ini merupakan bentuk penghargaan kepada insan pariwisata yang telah berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata di tanah air. Wonderful Indonesia Awards 2025 juga menjadi komitmen bersama untuk memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Memberi penghargaan kepada para pemimpin inspiratif, local heroes, kolaborator strategis, dan tokoh industri event. Wonderful Indonesia Award bukan hanya ajang apresiasi, tetapi juga gambaran nyata dari perjalanan bersama memajukan pariwisata Indonesia.
Penghargaan ini diharapkan mampu menjawab tantangan baru di dunia pariwisata, seperti transisi hijau, pelayanan unggul, dan pemerataan ekonomi, serta mendorong penguatan desa wisata dan gerakan kebersihan destinasi wisata di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemimpin Daerah Awards 2025 yang diinisiasi iNews Media Group sukses digelar di Jakarta Concert Hall iNews Tower Kebon Siri, Jakarta Pusat. Penghargaan diberikan kepada 16 pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang telah menunjukkan inovasi dan dedikasi luar biasa dalam memajukan daerah masing-masing. Ajang bergengsi Pemimpin Daerah Awards 2025 dibuka langsung oleh Co-CEO MNC Group yang juga CEO iNews Media Group, Angela Tanusudibyo, serta turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan juga tokoh nasional. Yang pertama saya menyampaikan apresiasi pada iNews, penilaian yang baik, reward ini ini akan membuat iklim yang sangat kompetitif di antara kepala daerah. Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari iNews yang memberikan dorongan, motivasi, fasilitasi kepada daerah untuk terus mendukung program-program Bapak Presiden. Apresiasi juga diberikan iNews Media Group atas peran strategis kepala daerah dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan cita-cita nasional. Kami percaya kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh kekuatan daerah yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Inovasi yang lahir dari daerah adalah motor penggerak pembangunan sekaligus inspirasi bagi daerah lain. Kita cukup apresiasi yang dilakukan oleh iNews, ya, moga-moga bisa menggugah kreativitas untuk TV-TV yang lain, ya, termasuk korporat yang lain, ya, untuk bisa membuat award-award, ya, supaya kita semuanya itu juga jadi sinergis. Apresiasi yang diberikan iNews tentu harapannya menjadi motivasi kepala daerah sebagai pemimpin yang memberi pelayanan. Gelaran Pemimpin Daerah Awards 2025 diharapkan menjadi momen bagi para kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terbakar. Api membakar mobil pickup di Jalan Suprapto, Sukaraja, Banyumas. Api yang muncul dari bagian depan mobil ini tiba-tiba saja langsung membesar. Kencangnya angin di area persawahan membuat api cepat menyambar ke bagian lain kendaraan. Dibantu warga, anggota Polsek Sukaraja berusaha memadamkan api. Namun kondisi angin yang kencang membuat api sulit untuk dipadamkan. Api berhasil dipadamkan 20 menit kemudian setelah petugas damkar dari Banyumas tiba di lokasi kejadian. Dari hasil penyelidikan, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di kawasan Ruko Balikpapan, Permai, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari plafon salah satu ruko hingga merambat ke bangunan tempat hiburan malam yang berada di sebelahnya. Api padam 2 jam kemudian usai terjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Naas, seorang karyawan bernama Fauzan Adi Saputra tewas akibat kebakaran ini. Korban diduga berusaha memadamkan api namun terjebak dan tak sempat menyelamatkan diri. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.